Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Galuh Dwi Hermawati dengan NIM 131211100262 dari kelas S. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai lembaga negara menurut Hans Kelsen. Nah, nanti habis ini saya akan mewawancarai narasumber. Jadi untuk menanyakan apa sih lembaga negara itu, terus fungsi dari lembaga negara itu apa gitu, nanti akan kita tanyakan ke salah satu narasumber. Selamat siang, perkenalkan nama saya Galuh Dwi Hermawati, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya dengan NIM 131211100262. Nah, di sini saya akan mewawancarai kebetulan teman kerja saya mengenai lembaga negara. Selamat siang. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya. Nama, kerja di mana gitu. Ya, nama saya Leli. Saya karyawan swasta buat saat ini. Eh, Sekarang saya baru mungkin ya kerja 1-2 bulan inilah. Oke, baik. Terima kasih. Mau minta waktunya sebentar ya. Jadi, saya dapat tugas dari dosen saya untuk tugas evaluasi tengah semester gitu ya. Jadi ini ada tugas mengenai lembaga negara gitu ya. Saya mau tanya, kamu tahu nggak sih arti lembaga negara itu apa? Eh, Setahu saya ya kalau Iya. gitu ya. Kalau lembaga negara itu mungkin lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat dan itu diatur sama undang-undang. Oke. Kalau untuk apa namanya, kan lembaga negara tuh ada beberapa ini ya, macam gitu ya. Kamu tahu nggak sih pembagiannya ada berapa macam lembaga negara yang ada di Indonesia? Oke, setahu saya ada lembaga eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Kalau gunanya masing-masing lembaga sendiri, eh, tahu nggak? Eh, Setahu saya juga ya. Ya. Nah, ini kalau misalnya yang lembaga eksekutif itu lebih ke arah menjalankan undang-undangnya itu sendiri. Oke. Jadi mungkin seperti MPR, presiden, wakil presiden gitu. Kalau untuk legislatifnya itu untuk lembaga pemerintahan yang merancang undang-undangnya. Oke. Gitu. Kalau untuk yang lembaga yudikatifnya itu yang lebih ke arah menafsirkan isi dari undang-undang tersebut dan seperti memberi kayak sanksi buat yang melanggar undang-undang. Contohnya mungkin? Contoh Contoh lembaganya lembaganya? ya, Ha-ha. mungkin Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, sama Komisi Yudisial. Di luar lembaga negara yang kamu sebutin tadi, ada lagi nggak sih lembaga-lembaga lain yang mungkin kamu tahu gitu? Oh, mungkin yang pertama itu Badan Pemeriksaan Keuangan Oke, (BPK), BPK. kemudian Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Oke. dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Perempuan. Oh, oke. Komnas HAM. Oke, mungkin sekian wawancara singkat saya mengenai lembaga negara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Nah, barusan kita udah dapat penjelasan mengenai arti lembaga negara menurut narasumber kita ya. Pandangan Hans Kelsen mengenai the concept of the state organ, yaitu dalam bukunya General Theory of Law and State, itu menyampaikan bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum atau legal order itu bisa disebut sebagai suatu organ. Artinya yaitu organ negara itu tidak harus selalu yang berbentuk organik. Jadi di samping organ yang berbentuk organik, itu lebih luas lagi, bisa setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum itu dapat pula disebut sebagai organ, asalkan fungsi-fungsinya itu memang sifatnya menciptakan norma atau menjalankan norma. Konsep lembaga negara di Jerman misalnya, konstitusi Jerman itu membedakan ada dua, yaitu state organ dan konstitusional organ.
Constitutional organ itu hanya menyangkut lembaga-lembaga atau organ yang status kewenangannya itu secara langsung diatur oleh konstitusi. Dalam ketatanegaraan Jerman sendiri, konstitusional organ tertinggi itu adalah Bundestag sebagai organ yang langsung dipilih oleh rakyat. Nah, adapun state organ itu adalah lembaga-lembaga dalam negara Jerman yang dianggap bertindak atas nama negara Jerman. Nah, jika kita bandingkan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga negara yang diatur di dalam UUD 1945 dalam versi konstitusi Jerman itu adalah konstitusional organ. Nah, dengan perbandingan sistem ketatanegaraan Jerman juga, itu kita bedakan lembaga-lembaga yang status kewenangannya itu langsung diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan lembaga-lembaga yang hanya disebut dalam UUD 1945, namun kewenangannya didelegasikan pengaturannya oleh undang-undang. Lembaga negara sendiri sering disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, ataupun lembaga negara saja. Nah, dalam suatu sistem ketenagakerjaan setidaknya terdapat 3 kelompok lembaga negara, yaitu 1. Lembaga negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang kedua lembaga negara yang ditentukan oleh undang-undang, terus yang ketiga yaitu lembaga negara yang ditentukan dalam keputusan presiden. Nah, hierarki atau ranking kedudukannya itu tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kayak lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar itu merupakan konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang itu merupakan organ undang-undang. Sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Nah, demikian pula jika lembaga yang dimaksud itu dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Lebih dari 35 subjek jabatan atau subjek hukum kelembagaan itu yang dapat dikaitkan dengan pengertian lembaga atau organ negara dalam arti luas. Nanti akan saya tampilkan di slide ya, di dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan keempat, itu kita harus memahami konsepsi lembaga negara sebagai jabatan, organ, institusi, lembaga ataupun badan yang termasuk dalam lingkup pengertian organisasi kenegaraan dalam arti yang luas, yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pembuatan dan juga pelaksanaan norma hukum negara. Nah, keberadaan organ-organ negara itu berdampingan secara sinergis dengan keberadaan organ-organ atau institusi non-negara yang tumbuh dalam lingkup organisasi masyarakat, badan-badan usaha, atau organisasi dunia usaha yang hidup dalam dinamika pasar. Nah, di samping adanya lembaga yang bersifat konstitusional langsung, itu juga ada lembaga negara yang bersifat konstitusional tidak langsung. Nah, namun dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, itu kita dapat membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif seperti yang sudah dijelaskan secara singkat oleh narasumber kita tadi ya. Jadi jika diuraikan lebih rinci lagi, apa yang ditentukan dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut itu dapat pula membuka pintu bagi lembaga-lembaga negara lain yang fungsinya memang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang tidak secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya selain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial dan Kepolisian Negara yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu masih ada badan-badan lainnya yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Nah, misal untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak asasi manusia, itu negara dengan sengaja membentuk satu komisi yang bernama Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ya, baik, demikian presentasi singkat dari saya mengenai lembaga negara menurut Hans Kelsen.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, semoga presentasi yang saya tampilkan bisa membantu teman-teman yang lain. Terima kasih, selamat siang.